Latar belakang kependudukan Jepang. Kependudukan di Jepang di Indonesia mulai dari adanya Perang Dunia Kedua, yaitu terjadi di dua benua, yaitu di benua Eropa dan di benua Asia. Nah, di Eropa berasal dari Nazi Jerman dan di Asia berasal dari Jepang yang melawan pasukan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme yang ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia Kedua di Asia dikenal juga sebagai Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang membuat imperium di Asia dengan slogan Asia untuk Asia atau Asia untuk semua orang. Jepang mengaklaim sebagai pemimpin atau pelindung bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Akan tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai sumber daya alam dan pasar di Asia untuk menyuplai kebutuhan perangnya. Dampak kependudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat tanah air. Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan oleh Jepang. Setiap pagi lagu Indonesia Raya diputar di radio. Bendera merah putih juga dikibarkan di samping bendera Jepang. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Tak berapa lama, Jepang malah melarang pemutaran Indonesia Raya dan pengibaran merah putih. Saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan. Namun, orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para pejabat lokal seringkali berada dalam posisi yang dilematis karena jika mereka tidak tunduk pada Jepang, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyatnya, seperti di beberapa kawasan Sumatera Timur yang sekarang menjadi Sumatera Utara, Brebes, Tegal, dan Pemalang karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang harus dicegah agar tidak berulang di masa kini dan masa yang akan datang. Dampak positif kependudukan Jepang di bidang politik. Dampak positif yang pertama, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Yang kedua, mendukung semangat anti Belanda sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Dampak negatif kependudukan Jepang di bidang politik. Yang pertama yaitu negasi kolaborator kolonial. Yang kedua, Jepang melarang adanya kegiatan yang berbau politik. Dan yang ketiga, pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada dan melarang adanya perkumpulan. Dampak di bidang politik. Yang pertama adalah pembubaran pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua adalah ketidakstabilan politik. Yang ketiga, manipulasi politik. Yang keempat adalah pembentukan pusat kekuatan baru. Yang kelima, penindasan terhadap perlawanan.